Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas tema peran sekolah bagi perkembanganku. Nah, mari sekarang kita lihat indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembangan diri. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri peserta didik berdasarkan Gravissimum Educationis artikel pertama. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama latar belakang pembelajaran kali ini. Hingga saat ini, kita semua mengakui bahwa lembaga pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal atau di sekolah mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Sejalan dengan perkembangannya, profesionalisme dalam segala bidang, sekolah menjadi tumpuan utama. Sekolah menjadi tempat orang mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Semua orang sangat terbantu memperkembangkan diri berkat sekolah. Nah, mari sekarang kita menggali pengalaman belajar di sekolah. Kita akan menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembangan diri. Nah, sekarang mari kita perhatikan lirik lagu berikut ini. Ya, judul lagunya adalah Guruku Tersayang. Saya rasa lagu ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik lirik lagu berikut ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan berdasarkan lirik lagu tersebut, apa peran guru menurut Anda? Mari sekarang kita perhatikan bersama. Peran guru itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kemudian, di sekolah, Anda juga pasti bertemu dengan tata usaha. Nah, mereka itu juga berperan untuk kita. Membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, misalnya pekarya, keuangan, perpustakaan, dan hubungan masyarakat, misalnya penjaga malam. Nah, mari sekarang kita mendalami pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri. Nah, sekarang marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Anda perlu tahu bahwa dalam kitab suci tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Tetapi Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat.
Ia menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu, hikmatnya bertambah besar. Semangat Yesus untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Anda perlu tahu bahwa Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Nah, belajar dari Yesus, sikap yang harus dikembangkan dalam belajar, yang pertama itu disiplin, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, jujur, rendah hati, percaya diri, dan berani bertanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama dokumen Konsil Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen, yaitu Gravissimum Educationis. Kita akan lihat artikel pertama. Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan, yang cocok dengan tujuan atau sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Sekarang mari kita lihat artikel 5. Dalam artikel 5 dikatakan bahwa di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi, berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejuruan tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan bagaikan suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil, dan segenap keluarga manusia. Nah, sekarang mari kita berefleksi bersama. Sekolah ini akan menjadi tempat yang menyenangkan bila mana setiap orang yang ada di sekolah dapat menjalankan hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku di sekolah kita ini. Cobalah mengingat kembali hak dan kewajiban Anda di sekolah. Sejauh mana Anda sudah menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban itu? Sekolah juga mempunyai sejumlah peraturan. Nah, sejauh mana peraturan itu sudah dijalankan dengan kesadaran dan ketulusan? Marilah bersama-sama kita berusaha mewujudkannya. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.